Materi kali ini adalah tentang padang penggembalaan. Mari kita lihat apakah padang penggembalaan itu ya. Padang penggembalaan adalah tempat kita menggembalakan ternak supaya ternak itu bisa memilih sendiri pakan yang akan dikonsumsi. Jadi dia bebas menentukan jenis dan jumlah dari pakan yang akan dia makan. Nah, kita mulai dari kondisi padang rumput di negara maju. Ya, di sana padang rumput disebut weide, weis atau pastur. Ya. Kemudian rumput adalah merupakan fondasi dari peningkatan produksi dari ternak itu sendiri. Ya. Dan pastur ya ini bernilai tinggi ya per 100 kg bahan kering ya itu kira-kira 12,5 sampai 15,6 kg protein yang dapat dicerna. Dan padang rumput ini memang di negara maju itu benar-benar digunakan untuk membalakan ternak. Maka kesuburannya akan selalu dijaga. Jadi ini kita membahas padang penggembalaan di negara maju ya. Jadi di sana itu padang rumput memang menjadi fondasi ya dari peningkatan produksi ternaknya. Jadi memang benar-benar dioptimalkan dan rumput di sana itu memang bernilai tinggi. Jadi kondisi nutrisinya, kandungan nutrisi dan kualitasnya itu cenderung lebih tinggi daripada yang ada di wilayah tropis. Ya, ini karena cuaca dan sebagainya ya, jadi alamnya memang yang menentukan hal ini. Dan di sana juga padang rumput itu benar-benar digunakan untuk membalakan. Maka kesuburannya akan selalu dijaga terus. Kemudian di Indonesia, bagaimana padang rumput di Indonesia? Ya, itu memang berbeda karena kondisi wilayah tropik ya. Jenis rumputnya yang tumbuh berbeda, kualitasnya juga cenderung lebih rendah, kemudian pengelolaannya juga karena memang bukan merupakan sumber utama, maka ya cenderung seadanya atau mengandalkan apa yang sudah ada di alam. Ya, kemudian dari rumput asli Indonesia itu ya memang lebih rendah, ya, sekitar per 100 kg itu bahan kering, sekitar 7,5 kg protein yang dapat dicerna, jadi lebih rendah dibandingkan dengan yang di negara subtropis ya. Dan untuk mendapatkan gizi yang sama, rumput yang harus dimakan itu terlalu banyak atau perlu pakan penguat. Jadi pentingnya kualitas itu ini ya. Jadi kalau bahan pakan itu atau rumput itu kualitasnya baik atau hijauan itu kualitas baik, maka ternak itu jika dia mengkonsumsi itu dia akan berhenti pada saat kebutuhan nutrisinya sudah tercapai. Tapi kalau kualitasnya kurang baik, itu konsumsi akan lebih banyak, ya. Tapi pembatasnya bukan lagi ke terpenuhinya gizi, tapi pembatasnya adalah penuhnya rongga lambung atau pencernaan yang sudah penuh sehingga dia berhenti mengkonsumsi. Padahal kemungkinan uh, nutrisi yang dibutuhkan belum terpenuhi. Gitu. Jadi memang yang diharapkan adalah kualitas yang lebih baik. Tapi ya inilah kondisi yang ada di Indonesia atau negara tropis pada umumnya. Jadi untuk dapat nilai gizi yang sama tuh rumput yang dimakan harus banyak. Padahal kadang tidak bisa karena ternak tidak mampu mengkonsumsi melebihi dari kapasitas saluran pencernaannya. Jadi akhirnya kalau hanya mengandalkan rumput belum terpenuhi, maka perlu ditambah dengan pakan penguat. Sekarang kita masuk ke definisi padang pengembalaan ya. Pada padangan adalah di mana tumbuh tanaman pakan ternak yang tersedia bagi ternak yang dapat menyambutnya menurut kebutuhannya dalam waktu singkat. Ya, ini definisi ya. Jadi suatu tempat di mana di situ tumbuh tanaman pakan yang tersedia, di mana di situ ternak itu dapat menyenggut ya menurut kebutuhannya dalam waktu yang singkat. Jadi dia bebas bisa memilih. Dan penggembalaan dibedakan ada 4. Padang penggembalaan yang alam atau permanen ya, yang memang tersedia di alam. Lalu padang penggembalaan permanen yang sudah ditingkatkan, ya, ada campur tangan manusia di situ untuk peningkatannya. Kemudian padang penggembalaan yang temporer atau buatan, padang penggembalaan rotasi dengan tanaman pangan, jadi kadang ditanam tanaman pangan untuk kebutuhan manusia dan
padang pembalaan dengan irigasi. Jadi ini juga sudah ada campur tangan manusia di sini. Fungsi padang pembalaan ya itu adalah menyediakan HMT sepanjang tahun, mengurangi erosi, mencegah kerusakan tanah, ya sehingga penggunaan tanah lebih efektif dan menambah kesuburan tanah bagi struktur tanah. Jadi fungsinya cukup banyak ya di sini sebenarnya. Dan menyediakan HMT juga bisa mengurangi erosi, juga kerusakan tanah dengan adanya tanaman pakan tadi dan juga bisa menambah kesuburan tanah. Syarat padang pengembalaan yang baik adalah mudah berkembang. Juga komposisi botani rumput dan logam itu idealnya adalah 50/50. Dengan di situ dengan begini maka ternak memiliki pilihan untuk mengkonsumsi legum juga selain rumput. Kemudian memiliki persistensi yang baik. Jadi dia tahan terhadap senggutan dan juga tahan terhadap cuaca yang kurang bersahabat atau kekeringan. Nah, ini akan ideal sekali ya, terutama juga di Indonesia. Kemudian kita mulai dari tahap penyiapan padang pembalaan. Saya kira ini sudah disinggung di awal-awal bahwa untuk padang pembalaan itu harus ada penyiapan lokasi, penetapan luas, ya. Berapa yang mau dipelihara ternak yang ada di situ, pemilihan jenisnya, apa yang mau ditanam, jenis yang rumput tinggi atau rumput yang pendek-pendek seperti odot atau seterusnya. Mana yang lebih cocok untuk lokasi di situ, kemudian bahan penanamnya apa aja, waktu pengolahan tanah dan penanaman itu sendiri, pembenihan baru, pemupukan, pemberantasan invasi tumbuhan pengganggu jika ada, penggunaan sumber air, idealnya tersedia sumber-sumber air yang cukup, kemudian penyediaan pakan pelengkap, ya. Jika tadi kualitas hijauannya kurang baik, maka merupakan penguat atau pelengkap, ada high konsentrat ya. Di musim kemarau ini konsentrat juga perlu ditambahkan lebih banyak karena kualitas rumputnya juga menurun. Dan penanaman pohon peneduh jika dibutuhkan. Dan pengawetan rumput ya. Ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan HMT di musim kemarau ya. Salah satunya juga mengurangi tekanan terhadap padang pembalaan. Jadi kalau biasanya digembalakan pada waktu musim kemarau tidak sepenuhnya digembalakan. Jadi rumput yang tersedia itu sebagian sudah disimpan yang dipanen pada waktu musim hujan. Sehingga pada waktu itu tidak semua dipenuhi dari apa yang ada di padang pembalaan, tapi bisa dipenuhi dari simpanan pakan yang berupa silase misalnya ya, jika diawetkan dengan cara silase. Meskipun ya kalau sepanjang tahun ada HMT-nya karena memang sudah menggunakan irigasi yang baik ya, ini pengawetan tidak menjadi sebuah keharusan juga ya. Ya. Kemudian untuk pastur sampling ya, pastur sampling itu adalah bagaimana kita bisa mengukur produksi pastur ya di padang pembalaan dan untuk mengetahui komposisi botani. Jadi dan sampling pastura ini kita bisa tahu produksi per meter persegi dari padang pembalaan itu dan juga bisa mengetahui komposisi apa saja botani yang ada di situ. Apakah bisa ideal seperti tadi 50% 50% untuk rumput dan lugum atau justru lebih banyak rumput. Nah, seperti itu misalnya salah satu tujuannya.